Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita membacakan buku Tambo Alam Minangkabau. Yang sebelumnya sudah pernah kita baca tentang Nagari Sungayang. Pada video kali ini kita akan melanjutkan membacanya tentang Luhak Nantigo. Itu Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan Luhak 50 Kota. Langsung saja kita baca mengenai Luhak Nantigo. Pada suatu ketika, Nini yang bertiga ini naik pula ke puncak Gunung Merapi. Di sana beliau menemukan 3 buah akar yang berjurai-jurai. Sejurai menghadap ke arah timur, sejurai jatuh ke sebelah barat, dan sejurai lagi jatuh ke sebelah utara. Maka memandanglah beliau ke arah timur dan tampaklah rimba berkampung-kampung. Di tepi rimba itu sudah diisi oleh orang. Begitu juga ketika beliau memandang ke arah barat dan sebelah utara. Banyak pula tanah yang sudah dihuni orang. Sedangkan di sebelah selatan kelihatan puncak-puncak gunung yang tersembur dari dalam laut. Maka mufakatlah ketiga Nini itu untuk turun melihat tanah dan keadaan orang yang sudah mendiami tempat itu. Datuk Katumenggungan berjalan ke arah sebelah barat. Datuk Perpatih Nan Sabatang berjalan ke arah sebelah timur. Dan Datuk Sri Maharajo Nan Banigonigo ke sebelah utara. Sekembalinya dari negari-negari itu, beliau kembali lagi dan bertemu di Pariangan Padang Panjang. Lalu Nini yang bertiga ini menceritakan pengamatan yang sudah dilakukan di daerah-daerah itu. Diceritakan oleh Datuk Perpatihan Nan Sabatang. Tanah yang sudah dijalaninya itu banyak berbukit-bukit dan berlurah-lurah. Airnya jernih, ikannya jinak, dan buminya dingin. Diceritakan pula oleh Datuk Katumenggungan, tanah yang di sebelah barat Gunung Merapi itu airnya keruh, ikannya liar, buminya hangat, dan orangnya keras hati. Bermusuh-musuhan dan selalu berkelahi pada masing-masing kaum itu. Oleh Datuk Sri Maharaja Nan Banigonigo diceritakan bahwa tanah yang di sebelah utara gunung itu airnya manis, ikannya jinak, buminya tawar, dan orang-orang yang dulu ditempatkan sebanyak 50 orang itu telah berkurang 5 pasang, hilang di padang ribu-ribu tanpa ada yang tahu kemana perginya orang itu. Kemudian bermufakatlah Nini yang bertiga ini menceritakan hal itu kepada mamanya, Datuk Suri Diraja. Oleh Datuk Suri Diraja diberi nama Luhak Tanah Datar untuk tanah yang di sebelah timur Gunung Merapi, yaitu tanah yang dijalani oleh Datuk Perpatih Nan Sabatang. Luhak Agam untuk daerah yang dijalani oleh Datuk Katumenggungan. Luhak 50 Kota untuk daerah yang dijalani oleh Datuk Sri Maharaja Diraja Nan Banigonigo. Selanjutnya kita membaca Luhak Tanah Datar. Daerah yang termasuk Luhak Tanah Datar terdiri atas 4 bagian, yaitu 5 kaum, 2 balih koto, Sungai Tarap, Selapan Batu, Batipuh 10 koto, Lintau Buo 9 koto. 5 kaum, 2 balih koto terdiri dari Ngungun, Panti,
Cubada, Supanjang, Pabalutan, Sawah Jauh, Rambatan, Padang Mage, Labuh, Parambahan, Tabe, dan Sawah Tengah. 5 kaum 12 koto dengan 9 koto di dalam terdiri dari Tabe Boto, Salagenda, Baringin, Koto Baranjak, Lantai Batu, Bukit Gombak, Sungai Ameh, Ambacang, Bariri, dan Rancudani. Sungai Tarap Salapan Batu daerahnya Koto Tuo, Pasisia Lawe, Sumania, Jokoto Panjang, Supayang, Jositumbuak, Gurun Ampalu, Sijange, Koto Badampiang, Ujung Labuh, Kampung Sungayang 7 koto di Sinan, Andaleh, Baruah Bukit, Sungai Patai, Sungayang, Sawah Layak, dan Koto Ranah. Batipuah 10 koto daerahnya adalah Pariangan, Padang Panjang, Jao, Tambangan, Koto Lawe, Pandai Sike, Sumpu, Malalo, Guluang, Paninjauan. Lintau Buo 9 koto merupakan perkembangan dari Tanjung Sungayang dan Andaleh Boroh Bukit yang terdiri dari Batu Bule, Balai Tengah, Tanjung Bonai, Tapi Selo, Lubuk Jantan. Nagari ini disebut juga 5 koto nan di atas. Kemudian ditambah dengan 4 koto nan di bawah, yaitu Buo, Pangian, Taluak, dan Tigo Jangko. Perpindahan penduduk ke daerah selatan muncul 13 nagari yang disebut dengan Kubuang Tigo Baleh. Nagari-nagari yang termasuk Kubuang Tigo Baleh adalah Solo, Salayo, Koto Hilalang, Cupak, Talang, Guguak, Sok Lawe, Gantung Ciri, Koto Gadang, Koto Anau, Muaro Paneh, Kinali, Koto Gaek, dan Tanjung Balingkuang. Dari arah Kubuang Tigo Baleh berkembang terus menjadi Alahan Panjang, Pantai Cermin, dan Alam Surambi Sungai Pagu. Dari daerah Batipuah 10 koto, dari Jao dan Tambangan terjadi perpindahan ke Anduriang Kayu Tanam, Guguak Kapalo Hilalang, Cicincin, Toboh, Pakandangan yang dinamakan Ujung Darek Kapalo Rantau 2 kali Sabaleh 6 Lingkuang. Dari daerah ini berkembang menjadi 7 koto. Sungai Sariak yang terdiri dari Tandike, Batu Kalang, Koto Dalam, Koto Baru, Sungai Sariak, Sungai Durian, dan Ampalu. Perpindahan dari Lintau Buo, Tanjung Barulak berlanjut ke arah timur sampai ke Sijunjung Koto 7, Koto 9 nan di Hilia, Koto 9 nan di Mudia, Kolok, Sijantang, Talawi, Padang Gantiang, Kubang, Padang Sibusua, Batu Manjulua, Pamuatan, Palangki, Muaro Bodi, Bundan Sakti, Koto Baru, Tanjung Ampalu, Palaluar, Tanjung Guguak, Padang Laweh, Muaro Sijunjung, Timbulun, Tanjung Gadang, Tanjung Lolo, Sungai Lanse,
Adapun yang menjadi daerah inti dari Luhak Tanah Datar adalah Kabupaten Tanah Datar sekarang. Itulah daerah dari Luhak Tanah Datar. Selanjutnya ada Luhak Agam. Luhak Agam merupakan luhak yang kedua sesudah Luhak Tanah Datar. Luhak Agam berasal dari Pariangan Padang Panjang, dan kedatangan penduduk Luhak Agam pada mulanya 4 kaum atau 4 rombongan yang berlangsung 4 periode, dan tiap periode 4. Periode pertama, keempat rombongan ini mendirikan 4 buah nagari, yaitu Biaro, Balai Gurah, Lambah, dan Panampuang. Periode kedua mendirikan nagari Canduang, Kotolaweh, Kurai, dan Banu Hampu. Periode ketiga lahir nagari Sianok, Koto Gadang, Guguak, dan Tabek Sarojo. Periode keempat mendirikan nagari Sariat, Sungai Puar, Batagak, dan Batu Palango. Dengan demikian, Luhak Agam terdiri 16 koto pada mulanya, dan kemudian perkembangan nagari-nagari lainnya seperti Kapau, Gadot, Salo, Koto Baru, Magek, Jelatang Kamang, Tabek Panjang, Pincuran Putih, Koto Tinggi, Simarasok, dan Padang Tarap. Dari gugusan Sianok, Koto Gadang berkembang sampai ke Matur, Kampung Panta, Lawang Tigo Balai, sampai ke ranah Palambayan. Perkembangan ini bertemu dengan yang datang dari Kamang dan 7 lurah Koto Rantang. Perpindahan selanjutnya telah melahirkan nagari Kumpulan, Ganggo, Kinali, Sundata, Lubuk Basuang, Batu Kambing, Katiagan, Sasak, dan Tiku. Dari Matur perkembangan selanjutnya ke Maninjau, Muko-Muko, 2 baleh koto Sungai Garinggiang, Gasan, Tiku, Lawik, dan Salidiah, melalui Melalak, Sigiran, Cimpagok, Ulu Banda, dan seterusnya menjadi 5 koto Kampung Dalam, Tiaman Sabatang Panjang, dan 3 koto Malai. Dari Melalak berkembang juga ke Sungai Batang, Sigiran, Tanjung Sani, melalui Batu Anjuang. Perpindahan dan perkembangan dari Tiku, Pariaman akhirnya bertemu dengan perpindahan dari Jaho, Tambangan, dan Bungo Tanjung dari Luhak Tanah Datar, dan melahirkan Padang 8 suku. Padang 8 suku ini terdiri dari Pasia, Ulak Karang, Ranah Binuang, Palinggam, Subarang Gantiang, Parak Gadang, Ayia Cama, Alang Laweh, Balai Tampuruang. Dari daerah Kubuang 8 bertemu dengan perpindahan dari Tiku, Pariaman, dan Padang 8 koto. Dari daerah Kubuang 3 baleh bertemu dengan perpindahan dari Tiku, Pariaman, dan Padang 8 koto. Akhirnya melahirkan nagari Lubuk Kilangan, Tarantang, Baringin, Bandar Buek, Limau Manis, Nan 20. Nagari yang termasuk Nan 20 adalah Lubuk Bagaluang, Jok Ujung Tanah, Tanjung Sabah, Pitameh, Banuaran, Koto Baru, Pampangan, Pasia Gawang, Sungai Barameh, Tanduk Nibuang, Piai, Tanah Sirah, Batu Kasek, Parak Patamburan, Gurun Laweh.
Tanjung Awu, Batuang Taba, Kampuang Jua, Cangkih, Kampuang Baru. Perpindahan dari Singkarak, Sanyang Baka dengan melintasi Bukit Barisan telah melahirkan negari Pawuh Limo dan Pawuh Sembilan, Kandih dan Nanggalo. Dapat diambil kesimpulan bahawa Kota Padang sekarang merupakan pertemuan dari penduduk yang berasal dari Luhak Tanah Datar, Luhak Agam dan Kubuang Tiga Baleh. Secara historis, tepat sekali Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat bila dikaitkan wilayah adat Minangkabau, karena sebagian besar wilayah adat berkaitan dengan Bandar Padang tersebut. Itulah daerah dari Luhak Agam. Selanjutnya ada Luhak 50 Kota. Luhak 50 Kota disebut Luhak Nan Bonsu. Wilayah yang termasuk Luhak 50 Kota terdiri 4 bagian ke 4 wilayah tersebut. Wilayah Luhak 50 Kota terdiri dari 4 bagian. Keempat wilayah tersebut adalah 1. Sandi. Daerahnya dari Bukit Sikabau Hilir sampai Muaro Mudia, Nasi Randam hingga Padang Samui ke tepi yang meliputi nagari Kota Nan Gadang dan Kota Nan Empat sekarang ini. Luhak. Luhak daerahnya dari Mungo Mudia hingga Limbunan Hilir, Mungo, Poto Kaciak, Andaleh, Tanjung Kubu, Banda Tunggang, Sungai Kumuyang, Awa Kunyang, Tanjung Pati, Gadih Angik, Limbukan, Padang Karambia, Limau Kapeh, Ayah Tabi, dan Limau Suku. Ketiga, Lareh, yang menjadi wilayah Lareh sejak dari Bukit Cubadak sampai Mudia hingga Padang Balindiang Hilir. Pusatnya di Sitanang Muara Lakin. Perkembangan dan perpindahan penduduk selanjutnya lahir dari nagari-nagari Ampalu, Halaban, Labuh Gunung, Tanjung Baringin, Kurun, Lubuak Batingkok, Tarantang, Sari Lama, Solok, Padang Lawih, Unggan, Gunung Sailan. 4. Ranah, yang menjadi daerahnya adalah Gantiang, Kotolaweh, Suliki, Sungai Rimbang, Tiakar, Balai Mansiro, Balai Talang, Balai Kubang, Tae, Simalangang, Piobang, Sungai Baringin, Gurun, Lubuak Batingkok, Tarantang, Sari Lama, Solok, Padang Laweh. Yang kelima, Hulu, yang termasuk wilayah hulu dalam Luhak 50 Kota adalah yang berjanjang ke Ladang Lawih berpintu ke Sungai Patai, selilik Gunung Sagu hingga Labuh Gunung Mudia hingga Balai Kota Tinggi. Dari Luhak 50 Kota, perkembangan selanjutnya ke Muaro Sungai Lolo, Tapus Rao Mapat Tunggul, Kubu Nanduo, Sinurit, Talu, Cubadak, Simpang Tonang, Paraman, Ampalu, Awa Kunyang, Parik Batu, Sasak, Sungai Awa, Ayah Balam, Sikilang Ayah Bangi. Dari minyak nan berlima, nenek yang berlima yang meninggalkan rombongan telah membuat tempat kediaman baru, yaitu Kuok
Bangkinang, Salo, Rumbio, Air Tireh. Sebagian daerah luhak 50 kota adalah kabupaten 50 kota sekarang. Itulah asalnya maka alam Minangkabau ini terbagi atas 3 luhak. Masing-masing luhak ini diperintah oleh nenek yang bertiga tadi. Itulah kita baca mengenai luhak 67, luhak Tanah Datar, luhak Agam, dan luhak 50 kota. Dan sudah kita bacakan mengenai wilayah-wilayah dan perkembangannya. Semoga apa yang kita baca tadi bisa menambah pengetahuan dan bermanfaat untuk kita. Pada video selanjutnya akan kita baca mengenai tentang Lareh nan Duo. Tetap ikuti video-video. Bagi yang baru mengikuti, silahkan like dan subscribe. Dan agar mengikuti alur buku yang kita baca, bisa memulai dari video-video sebelumnya. Kita akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.